Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini saya memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan select to di codingan yang akan kita buat nanti. Nah, jadi di sini saya akan contohkan tentang penggunaan select to dengan style PHP native dan CI3 ya. Cuman nanti kalau untuk di versi yang lain ataupun framework ataupun bahasa lain kemungkinan sih nggak terlalu berbeda jauh. Nah, jadi pada dasarnya select to ini memberikan kita tampilan yang lebih cantik dalam menampilkan select box. Jadi mungkin langsung bisa saya contohkan di bagian basic usage di sini. Kalau Anda masuk di webnya select2.org, dia akan masuk ke halaman seperti ini, kemudian pilih basic usage. Nah, nanti di sini sudah ada contoh single select boxes. Nah, dan di sini ada bagian Alaska. Kalau kita klik biasa, ini kan bagian select boxnya seperti ini saja nih. Nggak bisa cari berdasarkan nama ataupun kata kunci dari select yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian nanti dengan si select to ini dirubah menjadi seperti ini, and turn it into this. Jadi kalau kita klik dia akan seperti ini, dia muncul ada kotak pencariannya. Misalnya kita ingin cari dengan nama misalkan California, dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, dia muncul seperti ini. Misalnya kita pilih Alaska, dia akan muncul juga. Nah, si select to ini juga berguna ketika kita ingin menampilkan ataupun memilih data yang lebih dari satu pada select boxnya. Jadi kita nggak terpaku cuma satu pilihan saja. Jadi itu gunanya dari si select to ini. Nah, di bagian contoh lainnya di multi select boxes atau pillbox. Kalau kita pilih Alaska, dia muncul ada kotak seperti ini. Kemudian kalau kita pilih Hawaii, tidak muncul seperti ini juga. Kalau kita nggak mau pilih ini, ya tinggal kita klik saja di bagian silangnya. Jadi ini untuk yang basic dari fungsi kegunaan dari si select box select to ini. Nah, jadi langsung saja ini saya akan masuk ke folder HTML saya di var www.html. Nah, di sini saya nggak menginstal SAM, jadi saya installnya manual itu di Lemstack. Nah, bagi teman-teman yang ingin menginstal tentang bagaimana menginstal Lemstack di OS Linux, itu sudah saya posting di website amperacoding.com. Jadi ada namanya cara install Apache, MySQL dan PHP di OS Linux ataupun Lem seperti ini. Ini sudah saya jelaskan bagaimana cara instalasinya, berikut juga ada videonya juga. Oke, kemudian kita kembali lagi ya. Saya akan buat satu folder biasa dulu untuk yang PHP native. Select demo, select to seperti ini ya. Oke, nah di demo select to ini akan saya coba masuk dengan VS Code saja. Oke, ini masih kosong ya, jadi kalau kita akses coba ke localhost demo select to. Nah, dia masih kosong. Kita akan coba buat file biasa, yaitu di index HTML juga nggak masalah sih. Oke, kita buat di sini demo. Saya ganti dulu demo select to. Ini mungkin saya perbesar dulu ya. Oke, ini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, ini saya save dulu. Kemudian saya kasih H1 demo select to. Oke, dia tampil. Jadi kita akan coba memasang si select to ini. Nah, untuk pemanggilan file assetsnya itu ada dua macam ya. Kita bisa lihat di bagian installation di sini. Kita bisa pakai CDN ataupun dengan tiga macam, CDN, Bower ataupun dengan manual installation. Nah, kalau saya pribadi lebih cenderung ke manual installation. Jadi file si select to ini akan disimpan di project kita ataupun di hosting ataupun di server kita. Jadi kita nggak pakai CDN ataupun si Bower. Ini download of the release of your choice kalau kita ingin langsung download. Jadi file assetnya itu ada di GitHub-nya si select to. Jadi ini tinggal diklik saja. Tidak akan masuk ke halaman GitHub-nya. Pilih di select to di sini. Kemudian ini akan tampil semua file dari si select to-nya. Nah, bagian sini ada pilihan develop, ada GHP, ada master, ada select to 2,5, ada yang stable. Nah, saya akan pilih yang stable 3,5.
kemudian kita pilih tombol code di sini, kita bisa klik di bagian file untuk copy di sini. Jadi kita akan nanti clone, tapi kalau kita ingin download via zip juga bisa. Jadi akan saya copy, saya masuk ke demo select to, saya buka terminal di sini, git clone, oke seperti ini. Nah dia akan memproses, tinggal ditunggu saja. Oke, sembari kita menunggu, kita coba lihat di sini. Jadi kita akan coba siapkan dulu datanya ya, data tentang si select to-nya ini. Kita balik ke installation. Nah, di sini sudah ada keterangan yang namanya manual installation. Kita harus panggil select2.min.css-nya, kemudian untuk di select2.min.js. Nah, ini akan saya langsung copy saja. Kita masuk di sini pada bagian di bawah title, itu di dalam tag head, kita copy. Nah, ini kita atur nih. Ini kita akan masukin bagian yang namanya select to. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu cara bagaimana langsung memilih path ini supaya menjadi langsung ngikut juga di bagian path di bawahnya, itu bisa diblok dulu tulisan pathnya, kemudian tekan tombol Ctrl D di keyboard domba ya. Nanti dia akan otomatis terseleksi seperti ini. Jadi dia ada dua yang agak di blok. Nah, kita tinggal isi saja di sini select tuh sesuai dengan posisi ataupun folder dari si filenya. Jadi kalau kita lihat di select tuh, kita cari untuk filenya itu ada di bagian src js, itu ada yang namanya, sorry kita lihat dulu select tuh, ini bukan di sini, sebentar, bukan di src sih, di bagian dist.js. Nah, select to.js. Jadi kita panggil lokasinya itu adalah select to dis kemudian js. Jadi sini salah, kita ganti juga menjadi dis js select to.min css. Select to.min js sudah benar. CSS nya itu ada di dalam folder css. Ini kita ganti saja untuk di css nya. Oke, select to.min.css ada ya. Nah, coba kita lihat tadi udah selesai belum. Oke, udah selesai. Kita coba reload, kita coba inspect untuk lihat apakah file terpanggil atau belum. jQuery is not defined. Nah, kita panggil dulu jQuery nya. Jadi kita download dulu jQuery. Oke, kita download jQuery 351. Kita ambil yang production saja, dan saya copy. Kita buat file baru di sini untuk yang namanya jQuery.min.js. Oke, simpan, tutup. Kita ambil baris yang ini, kemudian kita ganti select ini menjadi jQuery.min.js. Posisinya langsung seperti ini saja. Kita simpan, ini posisinya di atas ya, dipanggil sebelum yang min.js nya. Simpan, kita coba refresh. Oke, dia nggak ada error lagi. Coba kita tes ya untuk pemasangan apa namanya si select to ini. Nah, jadi kita akan coba ambil data sederhana saja. Jadi kita akan ambil data seperti ini, kemudian kita masukkan di bawah ini, kita kasih tag p dulu supaya ada jarak. Nah, kemudian kita sudah memanggil yang namanya jQuery, kemudian jQuery sendiri, kemudian kita sudah panggil juga untuk select to-nya, baik itu yang CSS-nya ataupun yang JS-nya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan datanya. Ini kalau saya coba hapus, kita coba copy dulu ini, kita tambahkan sedikit data. Misalkan ini Indonesia ya. Ini value-nya untuk sementara kita kasih ID saja. Kita simpan. Coba kita lihat refresh. Nah, ini datanya masih yang select to yang lama ya, karena kita belum istilahnya memasukkan nilai si jQuery select to tadi ke dalam form ini. Nah, caranya adalah kita tinggal copy lagi nih, select to will register itself as jQuery function. Kita harus definisikan dulu, masukkan ke JavaScript-nya. Nah, kita bisa letakkan di bagian bawah dari tag P ataupun di bawah bodinya. Jadi kita panggil script tab
langsung dia muncul seperti ini. Ctrl V, copy. Ini kita rapikan sedikit. Nah, di sini dia akan memanggil ataupun menyamar function untuk di dalam yang namanya ID kelas si JS example basic single. Nah, kita bisa pakai kelas ataupun bisa pakai ID. Nah, kalau dipakai ID ini titik diganti menjadi tanda pagar. Nah, nanti tinggal kita kasih nih di sini misalkan ID select to ya, misalkan seperti ini, simpan. Nanti dia menargetkan ke yang select to di sini. Jadi kita ini harus hapus kalau kita ingin mengganti menjadi ID. Tapi kalau kita ingin menggunakan kelas ya tinggal bagian tadi kita kembalikan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini kita coba ya. Kita kembali ke demo select to, ini kita refresh. Nah, ini udah bisa ya. Jadi kalau kita saya perbesar. Oke. Ini kenapa dia terlalu kecil ya, karena masih style HTML biasa. Tapi ini sudah tampil untuk selektornya. Jadi misalnya saya cari Indonesia, dia tampil. Oke. Jadi ini untuk penggunaan yang select to tanpa menggunakan framework apapun, hanya HTML. Nah, kalau misalkan tentang penggunaan untuk lebih dari satu, ini kan cuma single select box nih. Nah, kalau kita ingin coba tentang multiple-nya, itu bisa juga kita copy saja bagian sini. Jadi dia sedikit berbeda. Yang jelas di bagian HTML-nya itu bagian form-nya itu harus ditambahkan keterangan yang namanya multiple. Oke. Nah, untuk nanti supaya bisa diinput ke dalam proses create data ataupun update data, kita harus berikan tanda bracket seperti ini. Jadi kalau saya segi perbesar, ini ada tanda bracket nih ya, bracket kurung seperti ini. Ini harus dimasukkan setelah dari tag name di sini. Jadi kita harus masukkan misalkan tadi adalah negara, misalkan negara, kita kasih di sini tanda bracketnya. Jadi misalkan saya contohkan di sini, ini name-nya kita ganti menjadi negara. Kemudian ini kita kasih bracket seperti ini. Kemudian pada bagian multiple-nya kita masukkan seperti ini. Oke, jadi ini kalau selesai simpan, kemudian kita coba refresh. Nah, misalkan Alabama kita pilih, kemudian kita pilih Indonesia, nanti dia terpilih ya. Jadi udah bisa langsung multiple. Jadi sangat sederhana kalau kita ingin supaya si select to ini bisa dipilih lebih dari satu data ataupun satu pilihan. Jadi ini saja untuk di video selanjutnya saya akan coba untuk menjelaskan kalau penggunaan dengan CodeIgniter ya, yang pada dasarnya sebenarnya sama saja, cuman nanti akan saya coba untuk jelaskan dengan proses penambahan data ke dalam database-nya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.